Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Dewi Satika, NIM J1A120-174 dari kelas C, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan yang telah memberikan tugas berupa observasi penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Survei Riwayat Penderita Demam Tifoid atau Tipes. Pengertian demam tifoid. Demam tifoid adalah demam yang disebabkan oleh bakteri Enterica jenis Salmonella typhi yang dapat menjangkiti manusia lewat makanan dan minuman. Selain karena makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri Salmonella, ternyata kondisi lingkungan yang tidak bersih pun dapat menjadi sumber munculnya demam tifoid atau lebih dikenal sebagai penyakit jenis bakteri dan keunikannya. Jenis bakteri yang menyebabkan penyakit tifus atau demam tifoid sebenarnya ada bermacam-macam. Di antaranya bakteri Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, dan Salmonella paratyphi B. Namun yang paling sering atau aktif menginfeksi tubuh manusia yaitu organ usus adalah bakteri Salmonella typhi yang terbanyak terdapat di tinja atau kotoran manusia bahkan hewan. Keunikan dari bakteri ini tidak muncul dan berpindah dari manusia ke manusia lain, melainkan melalui apa yang dikonsumsi dan lingkungan sekitar yang telah tercemar bakteri Salmonella typhi. Penyebaran kuman. Bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, tetapi telah terinfeksi bakteri tersebut. Bakteri secara perlahan namun dinamis masuk ke dalam saluran cerna dan diselesaikan oleh asam lambung. Tetapi dari sekian banyak nutrisi diolah oleh asam lambung, dipastikan setengahnya akan masuk ke dalam jaringan usus halus. Saat itulah bakteri akan melekat dan menembus usus, kemudian memasuki aliran darah dan tersebar. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya sakit perut, mual, muntah, kesulitan buang air besar, terserang diare, atau suhu tubuh meningkat. Gejala. Demam tifoid atau penyakit tifus baru akan muncul ketika tubuh telah terinfeksi bakteri Enterica atau Salmonella dengan tanda-tanda umum sebagai berikut. Yang pertama, suhu tubuh meningkat hingga 40 derajat Celcius yang dapat berlangsung dari petang hingga keesokan hari. Yang kedua, tubuh merasa kedinginan dan menggigil hingga kehilangan nafsu makan dan kesulitan tidur. Yang ketiga, detak jantung semakin lambat dan diiringi dengan melemahnya stamina tubuh atau kelelahan dan lemas. Yang keempat, terserang sakit kepala di bagian belakang yang berlangsung berkepanjangan dan sering muncul pada malam hari. Yang kelima, otot malgam terasa nyeri, pegal-pegal, dan kaku. Yang keenam, terkena konstipasi atau sembelit, sakit perut, dan kembung. Yang ketujuh, mual-mual dan muntah, yang disertai mencret atau diare. Kondisi ini paling sering menyerang anak-anak. Yang kedelapan, kulit cenderung kering, ada ruam kemerahan, dan area mulut pun ikut kering. Yang kesembilan, menderita nyeri tenggorokan, permukaan lidah berwarna putih seperti selaput, dan bau mulut. Penyebab dan pencegahan. Yang pertama itu, makan dan minuman. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan dan tidak dilindungi oleh penutup. Yang kedua itu, gemar mengkonsumsi makanan setengah matang atau mentah, misalnya makanan yang dibakar atau dipanggang. Yang ketiga itu, makan makanan yang sudah melewati masa produksi atau kadaluarsa. Pencegahannya itu, makan makanan yang sudah matang,
bersih, dan terhindar dari debu atau radikal bebas, dan hindari makanan yang masa produksinya telah habis atau basi. Yang kedua itu masalah kebersihan lingkungan, seperti kondisi sanitasi dan kamar mandi yang jarang dibersihkan, sehingga bakteri seperti Salmonella typhi dapat sekali berkembang biak dan bisa muncul dari air kencing atau tinja. Yang kedua itu kondisi rumah yang gelap, lembab, dan kotor. Yang ketiga itu akibat bencana alam. Bencana alam seperti banjir yang menyebabkan meluapnya air, jamban, dan septic tank keluar dan bercampur dengan air banjir lalu tersentuh dan mengenai tubuh manusia. Pencegahannya itu melakukan vaksin yang diformulasikan untuk mencegah munculnya penyakit demam tifoid atau tipus. Yang keempat itu menjaga kebersihan secara individu, seperti jarang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau beraktivitas. Yang kedua itu jarang mandi dan jarang mengganti pakaian. Yang ketiga itu membuang air besar dan air kencing sembarangan, di mana tidak membersihkan tempatnya. Pencegahannya itu membiasakan diri membersihkan tubuh sehingga terhindar dari bakteri Salmonella typhi. Ini adalah dokumentasi warga di sekitar lingkungan. Yang pertama itu namanya Delva Sarah, status pelajar, umur 16 tahun, alamat Jalan Karisma 2, Kambu, Andonohu, riwayat penyakit pernah tipes. Responden kedua itu bernama Adisti Ayudhya, status mahasiswa, umur 18 tahun, alamat Jalan Karisma 2, Kambu, Andonohu, riwayat penyakit pernah tipes. Nama responden ketiga itu atas nama Husnul Fadilah, status mahasiswa, umur 19 tahun, alamat Jalan Karisma 2, Kambu, Andonohu, riwayat penyakit pernah tipes. Responden keempat itu nama Keisha Aprilia, status ibu rumah tangga dari RT, umur 21 tahun, alamat Jalan Karisma 2, Kambu, Andonohu, riwayat penyakit pernah tipes. Responden kelima itu atas nama Nesa Regina, status mahasiswa, umur 20 tahun, alamat Jalan Karisma 2, Kambu, Andonohu, riwayat penyakit pernah tipes. Hasilnya rata-rata responden terjangkit penyakit demam tifoid atau tipes karena mengkonsumsi makanan di pinggir jalan tanpa melihat kondisi kebersihan penjual tersebut, dan di mana juga kondisi tubuh yang kurang fit sehingga memungkinkan terjangkit penyakit demam tifoid atau tipes. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.